Dan inilah kisah Nabi yang jasadnya disembunyikan Umar bin Khattab. Dari ribuan Nabi yang diturunkan Allah, terdapat salah satu Nabi yang kisahnya cukup menarik. Nabi yang dimaksud ialah Nabi Daniel. Nabi Daniel merupakan seorang Nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Bahkan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya 2 orang saja. Lantas apa alasan Umar bin Khattab menyembunyikan jasad Nabi Daniel? Simak ulasan videonya hingga akhir. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jasad itu ditemukan saat Abu Musa berjihad melawan bangsa Tarta di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan. Penduduk Hurmuzan lantas menjelaskan jika jasad tersebut telah meninggal 300 tahun lalu. Akan tetapi jasad Nabi Daniel itu masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Kulitnya bersih dan hidungnya mancung. Lalu Abu Musa mengirim sebuah surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab lantas menjelaskan jika itu merupakan jasad Nabi Daniel. Ia lantas memerintahkan kepada Abu Musa untuk menyembunyikan kuburannya. Penduduk Hurmuzan beristianah yakni minta bantuan, dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Kemudian, Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar pun segera membalas surat itu. Sesungguhnya ini, jasad tersebut, adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur Nabi Daniel yakni dengan cara para sahabat menggali 13 lubang kuburan di sungai, airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, kami menggali di sungai, airnya dibendung sementara, sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Dari ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Berkenaan dengan kisah Nabi Daniel ini, yang jasadnya dikeramatkan oleh manusia. Sehingga Umar menyembunyikan kuburnya, demi mencegah terjadinya perbuatan syirik di antara manusia saat itu. Maka hal tersebut sepertinya yang dibahas dalam pelajaran Tauhid. Yakni bagaimana setan memiliki cara yang cukup pintar, agar manusia terjerumus dalam kesirikan. Setan memanfaatkan sikap berlebih-lebihan ini yaitu terlalu berlebihan mengkultuskan. Atau memuji berlebihan sampai ke taraf hak-hak ketuhanan. Sahabat beriman. Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah kepada utusannya. Jauh setelah Nabi Musa wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi, kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian, beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi.
Tapi, semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun, bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah. Hingga, mereka pun memengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan, Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan, kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi, Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa. Hingga, kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam yakni Nabi Aramia untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun, Yeremia kebingungan, "Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel," ujarnya. Allah pun mewahyukan, "Lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana," firman Allah kepada nabinya. Maka, Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyata, Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. "Siapakah itu?" tanya Nabi Daniel. "Saya Yeremia. Tuhan mengutusku kepadamu," jawabnya seraya memberikan makanan dan minuman kepada Daniel. Keduanya pun bercakap dan tak henti mengagungkan kuasa Allah. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas 2 keajaiban yang ia terima. Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya, Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan dan memberikan harapan saat putus asa. Demikianlah video ini, semoga ada manfaatnya.